Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan perlindungan oleh Tuhan. Nah baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutan materi kita yang sudah Bapak bagikan minggu lalu. Hari ini Bapak akan menjelaskan 3 poin mengenai melalui video ini. Bapak minta anak-anak untuk memperhatikan, mengikuti penjelasan Bapak ya, dan nanti dengan melihat video ini kamu bisa mengaplikasikannya. Kalau ada komputer di rumah, kamu bisa langsung praktekkan. Kalau tidak ada, minimal kamu ingat bagaimana langkah-langkah, terutama cara menggunakan tombol keyboard yang sudah kita pelajari. Nah, nanti yang Bapak akan jelaskan yaitu bagaimana cara menggunakan tombol caps lock, kemudian menggunakan tombol enter dengan mengetik nanti sebuah puisi sesuai dengan yang ada di buku paket kita halaman 177. Dan selanjutnya nanti Bapak akan jelaskan juga bagaimana cara menggunakan tab dengan mengetik biodata. Dan terakhir adalah menyimpan data. Nah baik, untuk mempersingkat waktu Bapak akan langsung memulai. Yang pertama kita akan mengetik teks puisi. Dengan mengetik teks puisi ini nanti kita akan tahu fungsi tombol, kapan tombol caps lock digunakan dan kapan tombol enter digunakan. Nah, pertama kita buka dulu program Microsoft Word, karena puisi ini kita ketiknya di Microsoft Word. Yang sudah kita pelajari adalah Microsoft Word dulu ya. Nanti untuk program lain kita bisa pelajari lebih lanjut. Pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Masih ingat langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama adalah mengklik dulu icon Windows atau disebut dengan Start. Kita klik itu, kemudian di tampilan ini ada all program, klik all programnya, kemudian kita cari di mana Microsoft Office. Di laptop Bapak dia tidak menggunakan folder, tapi langsung ada ikonnya di atas di sini, Word 2016. Kita klik dan kita tunggu beberapa saat, kemudian muncullah tampilan ini. Yang kita klik adalah blank dokumen. Klik, udah tampil, udah bisa kita layar Microsoft Word sudah siap digunakan. Sekarang kita ketik puisinya. Judul puisinya adalah Menanam Padi. Nah, sengaja Bapak gunakan di sini, ketik judulnya di sini nanti semua huruf kapital, huruf besar, untuk mengaplikasikan penggunaan tombol caps lock. Nah, karena ini semua huruf kapital, maka sebelum kita mengetik huruf judul ini, kita tekan dulu caps lock. Nah, inilah fungsi kegunaan caps lock. Kita tekan caps lock dulu di keyboard. Kalau ada keyboardmu di situ nanti tekan dulu caps locknya. Kalau sudah, di laptop itu langsung nyala tombol caps locknya. Tapi kalau dia di keyboard
komputer biasa yang bukan laptop, nanti di bagian atas keyboardnya itu ada di situ lampu, ya, ada lampu 6 lock, ada lampu caps lock. Kalau lampu caps locknya udah nyala, berarti caps locknya sedang aktif. Kalau kita mengetik, kalau kita mengetik setelah caps locknya aktif, berarti semua huruf kapital. Nah, ini Bapak sudah aktifkan, udah tekan caps locknya. Sekarang Bapak ketik judulnya menanam padi. Setelah selesai diketik judulnya, kita blok, kita letakkan di tengah. Tapi di buku kitab di sebelah kiri. Boleh di tengah, boleh juga di sebelah kiri, terserah kita ya. Tapi biasanya judul diletakkan di tengah kertas. Berhubung di buku itu diletakkan di sebelah kiri, boleh kita ikutin aja sebelah kirinya. Kembali ke rata kiri. Setelah selesai itu, apa yang kita gunakan apa yang kita lakukan supaya kursornya ini, ya, kursornya ini bisa turun ke bawah supaya kita lanjutkan mengetik yang lain. Kita tekan enter. Nah, jadi enter ini fungsinya adalah mengakhiri tulisan, ya, mengakhiri tulisan. Kalau yang tadi di sini mengakhiri baris padi, ya, mengakhiri bagian padi. Kemudian kita tekan enter, turun. Nah, kita tekan sekali lagi supaya ada jaraknya, supaya turun lagi kursornya. Setelah kita tekan, sekarang kita ketik puisinya. Nah, karena puisinya bukan huruf kapital semua atau huruf besar semua, maka jangan lupa caps locknya tadi sudah aktif. Sekarang kita off dulu. Kita tekan sekali lagi caps locknya. Sudah. Kalau sudah kita tekan, maka di caps locknya itu, kalau di laptop, lampunya itu, indikatornya itu mati. Kalau dia di keyboard biasa, di komputer biasa juga lampu indikatornya itu mati. Berarti caps locknya sudah tidak aktif. Kalau caps lock tidak aktif, berarti kita mengetik normal biasa, ya, bukan huruf besar semua. Nah, Bapak akan ketik puisinya sinar. Nah, karena di komputer itu sudah otomat, kalau di otomat tidak perlu lagi kita tekan shift baru satu huruf supaya huruf awalnya huruf kapital. Enggak, tapi dia langsung setelah selesai kita ketik seperti ini, sinar, kemudian spasi, jaraknya, oh tadi sudah bisa nih, sinar. Nah, dia langsung otomat awal kalimat itu huruf besar seperti sinar tadi yang sudah diketik. Tapi seandainya di komputer kita enggak otomat, ya, maka kita bisa menghapus ini supaya dia huruf besar awalnya. Kita tekan shift dulu. Nah, ini juga fungsi shift. Kita tekan shift, tahan saja, jangan dilepas. Kemudian tekan huruf pertama, yaitu S. Itu udah huruf besar dia, sinar. Kemudian lepas shiftnya, baru kita teruskan dengan huruf kecil, sinar matahari menyambut pagi. Setelah selesai baris pertama, kita tekan enter. Kemudian kita lanjutkan
menemani. Kita teruskan dengan baris kedua, menemani petani menyambut pagi. Tampak olehku, enter lagi supaya turun ke bawah. Tampak olehku hijauan burung bernyanyi. Setelah selesai ini kita enter lagi supaya kursornya turun ke bawah untuk meneruskan baris selanjutnya dengan seorang penggembala sapi. Nah, sudah selesai. Ini baris keempat, itu akhir daripada bait pertama. Setelah selesai kita enter seperti biasa. Kemudian kita enter sekali lagi supaya ada jarak dengan bait pertama. Ini bait pertama, berarti di bawahnya langsung bait kedua. Kita ketik bait kedua, Pak Tani. Nah, Tani TI-nya besar. Nah, ini kan nggak otomat karena dia udah di tengah kalimat. Berarti kita tekan supaya T-nya besar. Kita tekan shift, baru tahan saja shift-nya, tekan T. Lepas shift-nya, baru teruskan. Pak Tani dan Bu Tani. B-nya besar, tekan shift, B. Lepas shift-nya, Bu. Kemudian Taninya besar, T-nya. Tekan shift lagi, T. Tani. Lanjutkan, tampak. Ini langsung otomat. Bekerja tak kenal lelah. Kemudian kita enter. Dari pagi hingga sore hari. Kemudian baris keempat setelah kita enter, menghabiskan waktu bekerja di sawah. Oke, lanjut. Udah selesai puisi kita 2 baris. Tadi pertama ini kita gunakan caps lock karena dia adalah huruf kapital atau huruf besar semua. Kemudian kita untuk mengetik teks selanjutnya kita menggunakan enter. Ya, sekaligus enter itu juga mengakhiri satu teks atau kalimat. Kemudian juga untuk memberikan jarak. Ya. Ini udah selesai fungsi enter dan caps lock. Sekarang kita mengetik biodata supaya kita tahu fungsi tab. Biodata halaman 187. Judulnya biodataku karena judul huruf besar. Kemudian di situ ada tanda petik. Nah, tanda petik itu di bagian keyboard, di bagian tombol, dia berada penulisannya bagian atas. Berarti tekan shift dulu, baru cari yang ada tanda petik, itu dekat dengan enter. Tekan, lepas shift-nya, baru tekan caps lock dulu, caps lock, karena huruf besar semua. Biodataku. Untuk menutup kita pakai tanda petik, tekan shift lagi, baru tekan tanda petik yang dekat dengan tombol enter. Oke, sudah selesai. Sekarang caps lock masih aktif. Nah, untuk data itu di halaman 187 kebetulan di biodata itu menggunakan huruf kapital semua. Berarti caps lock-nya perlu nggak dimatiin? Tidak perlu,
karena kita masih pakai semua huruf besar. Kita enter supaya turun ke bawah kursornya, kemudian enter lagi. Nah, puisi tadi judulnya ada di rata kiri. Kalau di biodata Eko ini ada di tengah-tengah. Nah, kita pindahkan dulu, kita blok. Masih ingat cara blok ya. Kemudian kita klik center bagian tengah, udah sono. Kalau sudah selesai, letakkan kursor di akhir biodata, kata biodataku judulnya, kemudian tekan enter, turun, kemudian tekan lagi sekali lagi supaya ada jarak. Selanjutnya, karena isi daripada biodata itu bukannya di tengah tapi di sebelah kiri, maka kita kembalikan ke rata kiri. Kita klik ini bagian atas, sudah kembali ke rata kiri. Nah, sekarang kita ketik nama. Nah, di situ ada jarak antara nama dengan titik 2. Nah, untuk memberikan jarak antara nama dan titik 2, kita menggunakan tab. Sekarang setelah selesai kita ketik nama, kita tekan tab sekali. Nah, terus masih belum ada jarak, tekan sekali lagi. Nah, sudah ada jarak. Setelah itu kita ketik titik 2. Nah, titik 2 di tombol keyboard lagi-lagi posisinya berada di bagian atas. Berarti kita tekan dulu shift. Shift tekan tahan baru titik 2. Oke, selesai. Lepas shiftnya. Sekarang kita kasih jarak dengan nama orangnya. Tekan apa lagi? Seperti yang tadi, tekan tab. Ya, sudah. Baru kita tulis namanya. Namanya kita kasih Siputra Bangga ya, Siputra Bangga namanya. Terus setelah selesai kita enter supaya turun ke bawah. Kita lanjutkan dengan kelas kita, supaya ada jarak kita kasih jarak, baru titik 2, tekan tab lagi, tekan shift, baru tombol titik 2. Setelah itu tekan tab lagi supaya ada jarak dengan kelasnya. Ya, kelas 3 spasi. Nah, kita kasih di dalam huruf 3-nya dengan cara apa? Kita buka kurung dulu. Nah, buka kurung itu di tombol dia berada bagian atas, berarti kita masih tekan shift dulu, menggunakan shift, baru buka kurung 3, baru tekan shift lagi, tutup kurungnya di sebelahnya. Lanjutkan alamat. Kemudian setelah alamat kasih tekan tab lagi, baru shift titik 2, shift tekan shift, kemudian titik 2, kasih jarak lagi pakai tab, kemudian kasih alamatnya Jalan Melati nomor 3. Selanjutnya hobi, kita ketik hobi, kasih jarak lagi supaya ada jarak dengan hobi dan titik 2 dan sejajar dengan yang di atas. 2, baru tekan tab lagi supaya ada jarak dari titik 2 ke hobinya, yaitu hobinya Bapak kasih belajar komputer ya, belajar komputer. Terus cita-cita, kemudian kasih jarak
supaya titik 2-nya sejajar dari atas. Tab titik 2, cita-citanya apa? Misalnya kasih dulu tabnya jadi dokter. Oke, sudah selesai. Setelah selesai ini baru kita save, menyimpan. Kenapa kita harus menyimpan data ini? Supaya suatu ketika kita pengen membukanya lagi atau mengeprintnya, ya, melihatnya lagi, membacanya lagi, kita bisa buka kembali. Nah, bagaimana caranya menge-save? Caranya adalah kita klik di sini di menu, di tab menu file, ya, kemudian di sini ada save. Kita tekan save, kita klik, kita cari di sini, klik my document. Ya, berarti kita simpannya di my document. Kalau nanti butuh suatu ketika, berarti ambilnya jangan ambil di tempat lain, tapi cari di di dokumen. Di situ ada puisi menanam padi. Langsung kita tekan. Setelah udah selesai ini, kita kasih nama, boleh kita kasih nama ini. Setelah selesai itu baru kita tekan save. Kita klik save. Oke, sudah selesai materi kita. Save-nya juga, menyimpannya juga bisa dengan cara seperti ini. Kita menggunakan icon save di atas. Di sini ada icon save. Ya, kita klik. Boleh. Kenapa nggak tersave, nggak minta nama filenya? Karena kita sudah simpan duluan tadi. Ya. Oke, demikian. Jadi hari ini kita belajar, walaupun belajarnya masing-masing di rumah dan hanya melalui video, ya, tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh pasti itu bermanfaat bagi kamu sekalian. Kamu akan menjadi orang-orang nanti yang bisa dipakai di mana-mana, ya. Nanti bisa mengetik data di komputer, ya. Nanti ketika kamu jadi guru sekolah minggu, ketika kamu jadi ketua OSIS atau segala macam, ketika kamu disuruh oleh Bapak Ibu guru atau siapapun untuk mengetik sesuatu, kamu bisa mengetik dengan rapi, dengan baik, ya, dengan hasil yang bagus. Ya, orang yang bekerja dengan teknik, orang yang bekerja dengan pengetahuan yang baik, pasti hasilnya baik. Ya. Semua bisa mengetik? Nggak bisa mengetik. Tapi kalau dia mengetik tanpa tahu aturan mengetiknya, pasti hasilnya beda dengan orang yang sungguh-sungguh belajar, yang benar-benar tahu mengetik cara yang baik. Jadi ingat, ini nanti kamu pelajari videonya, kamu ulang-ulang. Kalau kamu punya komputer di rumah, langsung praktekkan. Kalau ada yang bingung, boleh langsung tanya sama pelase. Kalau udah bagus, boleh yang praktek di rumah langsung foto, ya, kirimkan ke WA Bapak, ya. Berarti pertanda bahwa kamu sudah lolos prakteknya. Nanti kalau masuk, kamu nggak usah praktek lagi nanti kalau udah masuk, ya. Berarti yang lain dikasih waktu, yang belum praktek di rumah karena tidak ada komputer atau tidak ada laptop, mereka dikasih waktu. Nanti kalau misalnya di sekolah lebih ada waktu lebih, baru kamu ini yang sudah praktek diuji kembali, ya. Demikian ya anak-anaknya. Terima kasih, pelajari dengan baik dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.